Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah tentang hilangnya seorang wanita di Amerika Serikat dan sampai sekarang belum ditemukan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Just, it's so pretty. When you're just walking, put your feet down the hall and you go to your Jeep Adventures. Maya Millette adalah seorang wanita keturunan Filipina yang lahir pada tanggal 1 Mei 1981. Dia bekerja sebagai pegawai sipil di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan posisi terakhirnya sebagai spesialis kontrak untuk Naval Information Warfare Center. Maya lahir di Filipina dan kemudian dibesarkan di Honolulu, Hawaii. Dia lulus dari sekolah menengah Laksamana Arthur Radford. Maya bertemu dengan Larry Millette ketika dia masih remaja. Larry saat itu baru saja pindah ke Hawaii dari San Diego bersama keluarganya. Mereka kemudian menikah dan Maya mendaftar ke Angkatan Laut Amerika Serikat selama 5 tahun. Mereka berdua pindah ke San Diego dan memulai sebuah keluarga. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan 3 anak. Namun di akhir tahun 2020, Maya tiba-tiba ingin bercerai dari suaminya. Dia meminta cerai karena suaminya itu ketahuan berselingkuh. Seorang teman Maya menuduh kalau suaminya juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sampai ada seorang teman yang menawarkan Maya untuk tinggal di kondominiumnya untuk bersembunyi. Pada 7 Januari 2021, Maya terakhir kali terlihat pada pukul 5 sore. Di hari itu juga dia sempat menelpon pengacara untuk mengurus perceraiannya. Itu adalah 2 hari sebelum keluarga itu merencanakan perjalanan liburan untuk merayakan ulang tahun putrinya. Keesokan harinya suaminya terlihat di CCTV sedang memparkirkan mobil Lexus hitamnya ke posisi di mana bagian belakang dari kendaraan itu tidak dapat terekam oleh kamera. Dan 2 hari kemudian, pada tanggal 9 Januari, saudara perempuan dari Maya, Mary Chris Droeillet, mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian. Saat diinvestigasi tentang kegiatannya di tanggal 8 itu, Larry hanya mengatakan kalau dia pergi meninggalkan rumah bersama anaknya yang terkecil sekitar pukul 6:45 di pagi hari. Dia pergi tanpa membawa handphonenya dan 2 anaknya yang lebih besar ditinggal di rumah. Ketika ditanya penyelidik kemana dia dan anak bungsunya pergi selama 11,5 jam, Larry menjawab kalau mereka pergi ke pantai Solana. Kendaraan itu akhirnya disita oleh Departemen Kepolisian Chula Vista. Mary Chris mengatakan kalau dia terakhir kali bertemu dengan Maya pada tanggal 3 Januari. Saat itu mereka pergi camping bersama di Glamis Dune. Mary Chris mengatakan sulit untuk melihat saudara perempuannya dan suaminya dalam perjalanan itu, mengetahui mereka telah mengalami masalah pernikahan selama setahun terakhir. Mereka mencoba untuk menyelesaikannya dengan mengikuti konseling pernikahan. Mary Chris juga mengatakan kalau melihat banyak argumen yang terjadi sepanjang perjalanan. Dia menjadi tidak nyaman, tetapi tetap mendoakan dan berharap yang terbaik untuk pasangan itu. Pada tanggal 10 Januari, petugas polisi tiba di rumah Maya sekitar pukul 1 dini hari untuk menyelidiki laporan hilangnya dirinya. Di saat itulah para penyelidik mengetahui kalau Maya telah menghilang selama 3 hari. Pencarian pun mulai dilakukan. Keluarga dan teman-temannya mengatakan kalau mobil Maya masih ada di rumahnya, tetapi panggilan telepon langsung masuk ke pesan suara sejak tanggal 7 itu. Penyelidik menggambarkan Maya dengan tinggi 157 cm dan berat 47 kg, dengan rambut coklat, mata coklat, dan memiliki tato di bahunya. Pada 13 Januari 2021, para relawan mencari Maya di Gunung San Miguel Park. Dan di tanggal 23 Januari, penyelidik membawa surat penggeledahan untuk memeriksa rumah Maya.
Mereka mencoba mencari petunjuk atau bukti apapun yang bisa menunjukkan penyebab hilangnya atau kemungkinan keberadaannya. Polisi menemukan kalau Larry sempat mencari tentang obat Rohypnol, yaitu sejenis obat untuk mengatasi keluhan tidur. Setelah memeriksa handphone Larry, penegak hukum juga menyimpulkan kalau Larry memiliki pola pikir yang mudah panik dan putus asa. Pada tanggal 5 Februari 2021, kepolisian dan keluarga Maya mengadakan pengarahan untuk meminta orang-orang ikut membantu mencari. Juga ditemukan sisa-sisa kerangka manusia di Orange County yang awalnya dikira adalah Maya, tetapi itu terbukti salah karena bisa dikonfirmasi kalau kerangka yang ditemukan itu adalah seorang pria. Pencarian tambahan untuk Maya Millett dilakukan oleh sukarelawan pada bulan Februari di Bukit Pasir, Glamis, karena itu adalah tempat favorit Maya. Di bulan Maret mereka mencari di dekat danau Lower Otay, dan di bulan Mei di National City dan di lapangan golf yang ditinggalkan di Chula Vista. Pada akhir Oktober dilakukan lagi pencarian di dekat Laut Salton. Kasus hilangnya Maya mendapatkan perhatian dari media nasional, dan di tanggal 6 April 2021, hilangnya Maya ini disiarkan di acara Good Morning America. Dan di tanggal 12 April, mereka juga diundang ke acara Dr. Phil, yang saat itu tampil adalah pengacara keluarga, saudara Maya dan suaminya. Kepolisian juga mendapatkan sebuah rekaman audio dan di rekaman itu terdengar 8 dentuman keras. Rekaman ini dibawa oleh salah seorang tetangga Maya yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2021. Dan dia mengatakan suara itu mulai terdengar sekitar pukul 8:30 malam. Seorang saksi juga mengatakan kalau Larry mau mempekerjakan seseorang untuk menghabisi nyawa pria yang dicurigai berselingkuh dengan istrinya. Dia bahkan rela membayar $20.000 atau 280 juta rupiah. Saksi itu juga mengatakan kalau Larry mulai merencanakan hal ini pada musim panas tahun 2020, tetapi baru menyebutkannya lagi pada awal tahun 2021 ini, hanya beberapa hari sebelum Maya menghilang. Dan mulai 3 Februari 2021, Larry menyewa seorang pengacara dan dia juga berhenti bekerja sama dengan polisi dalam melakukan penyelidikan. Dalam beberapa minggu, saudara dari Maya mengatakan kalau Larry mulai menjaga jarak dengan keluarga Maya dan melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan kakek nenek dari pihak Maya. Keluarga dan teman menggambarkan Larry sebagai orang yang suka mengontrol dan menjadi seperti penguntit, di mana ia menjadi terobsesi dengan segala aktivitas dan komunikasi Maya dengan orang lain. Hal ini terjadi di akhir tahun 2020 hingga awal 2021. Saat itu Larry pernah muncul ke tempat kerja Maya hanya untuk melihat apakah ia bertemu dengan pria lain. Di tanggal 1 Mei 2021, menandai hampir 4 bulan hilangnya Maya, keluarga sudah mulai kehilangan harapan akan menemukan Maya dalam keadaan masih hidup. Saudara ipar dari Maya mengatakan kalau investigasi ini membuat keluarga mereka menjadi frustasi. Dia mengatakan kalau kasus ini seharusnya bisa disebut sebagai kasus pembunuhan, karena sangat tidak mungkin seseorang seperti Maya meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Sedangkan suami Maya masih mempertahankan ketidakbersalahannya. Pihak keluarga juga bekerja dengan penyelidik dari US Navy dan pengacara pembela Billy Little yang telah bekerja secara independen untuk menemukan Maya. Billy mengatakan kalau rekaman audio yang terekam oleh tetangga Maya di malam saat Maya menghilang memang benar adalah suara dari letusan senjata api. Di tanggal 7 Mei, untuk kedua kalinya polisi melakukan penggeledahan di rumah Maya. Polisi mengatakan saat itu Larry tidak ada di rumah. Petugas tiba di rumah pukul 4:30 sore dan masih berada di dalam properti hingga pukul 11 malam. Dalam penyelidikan itu, polisi menemukan senjata api yang diketahui melanggar hukum secara ilegal. Polisi juga menemukan kalau salah satu senjata apinya tidak pernah diserahkan saat penggeledahan di awal. Mereka memuat semua barang bukti ke dalam mobil van dan beberapa polisi lain membawa anjing pemburu berkeliling di sekitar rumah. Ditemukan juga bukti kalau Larry pernah menyewa jasa cenayang atau dukun, yaitu orang yang punya kemampuan supranatural. Larry meminta agar hubungannya dengan Maya tetap berlangsung dan juga meminta agar Maya terkena kecelakaan dan lumpuh, sehingga tidak bisa meninggalkannya. Di akhir bulan Juli 2021, Larry resmi didakwa atas hilangnya Maya.
Pada tanggal 19 Oktober 2021, Larry Milliet ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Maya. Selama konferensi pers, Jaksa Distrik San Diego, Summer Stephen menyatakan kalau tubuh Maya belum ditemukan saat itu. Penangkapan terjadi setelah mengeluarkan 67 surat penggeledahan dan melakukan lebih dari 87 wawancara penyelidikan yang dilakukan ke keluarga, teman, tetangga, dan para saksi. Setelah penangkapannya, dia tetap ditahan dengan tanpa jaminan. Namun di tanggal 21 Oktober, Larry mengaku kalau dia tidak bersalah atas dakwaannya itu di Pengadilan Tinggi San Diego di Chula Vista. Selain itu, Larry juga menghadapi dakwaan kedua karena kepemilikan ilegal senjata api. Pada tanggal 27 Oktober, Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Larry melanggar perintah perlindungan setelah dia melakukan lebih dari 100 panggilan telepon, dengan total lebih dari 9 jam kepada 3 anak-anaknya. Atas perintah hakim, setelah itu Larry dibatasi hanya dapat menelpon pengacaranya saja. Dalam sebuah konferensi pers, jaksa wilayah merilis rincian dari bagian surat perintah penangkapan Larry. Dia mengatakan kadang-kadang kasus orang hilang bisa tetap tidak terpecahkan, tetapi ketika bukti terungkap dalam kasus, seperti di kasus Maya ini, bukti yang muncul menunjuk ke suatu arah, yaitu Maya dibunuh. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membawa keadilan. Dan hukum di California memungkinkan jaksa untuk mengajukan tuntutan bahkan saat tubuh korban belum ditemukan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!